Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang sejarah teman-teman, dan hari ini juga ya kita menciptakan sejarah baru gitu ya. Kalau Persib mah punya sejarah biru, kita punya sejarah baru, dan inilah ruang podcast kita nanti yang akan teman-teman juga bisa hadir langsung di sini gitu ya. Kita sharing mengenai Persib Bandung, kita ngobrol mengenai Persib Bandung. Pokoknya kita seru-seruan di sini ngobrolin tentang Persib teman-teman. Jadi punten juga ini karena kita konsepnya outdoor gitu ya, biar banyak udara seger yang bisa kita hirup. Jadi kalau memang agak sedikit banyak iklan lewat itu hapunten pisan, tapi intinya enakeun lah insya Allah gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa kita undang di sini, kita ngobrol, ada satu meja dan satu kursi di sebelah sana. Nah, buat teman-teman yang memang dari kemarin ingin kita undang gitu, syaratnya sebetulnya gampang banget. Nanti kita cantumkan alamat email di bawah ini, silahkan isi dengan nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa kita hubungi gitu, yang ada WA-nya saja lah, atau yang nomor telepon lama juga masih bisa. Pokoknya mah biar enakeun kita kalau ngobrolnya di telepon dulu gitu ya. Jadi sebelum datang, kalau memang sudah nggak ada masalah, baru ya kita ngobrol lebih lanjut lah gitu ya. Jadi mangga silahkan dikirim siapapun ya, tidak ada batasan usia, siapapun mangga silahkan kirim datanya ke email di bawah ini saja. Itu mungkin teman-teman sedikit sejarah baru gitu ya, yang mana ya inilah insya Allah yang akan menjadi ruang podcast kita teman-teman. Di sini kan teman-teman bisa lihat nih sejarah yang memang dari tahun 94, 2014, 2024, 2025 yang terakhir, dari mulai jersey yang digunakan, piala yang dimenangkan, dan pelatih yang membawa Persib juara pada saat itu juga ada gitu, terpampang nyata gitu di belakang kita nantinya. Nah, ini juga kita akan ngomongin tentang sejarah mengenai Persib gitu ya, khususnya sejarah di awal musim ini. Apa saja yang sudah diciptakan oleh Persib Bandung mengenai sejarah biru gitu. Nah, ini teman-teman perlu ingat, Persib Bandung saat ini memiliki nilai market value terbesar yang ada di Liga 1 gitu ya. Yang tiga besar adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, dan juga Dewa United. Nah, ini tiga tim teratas yang mempunyai market value terbesar di Liga 1 khususnya musim ini, teman-teman. Apakah masih bisa bertambah? Bisa, kalau memang ya akan ada evaluasi di pertengahan musim atau di akhir musim nanti. Nah, ini menarik bahwa ya sebetulnya teman-teman pernah nggak sih berpikir kenapa sih Persib sekarang jor-joran gitu ya membeli pemain yang grade A, grade S++, dan lain sebagainya, pemain yang nasional atau mantan pemain nasional, atau memang pemain-pemain yang memiliki nilai yang tinggi walaupun belum pernah bermain di timnas gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, ini teman-teman juga harus tahu bahwa beberapa data yang teman-teman mungkin terlewat atau tidak memandang dari hal lain. Nah, ini akan kita coba jelaskan sedikit. Jadi gini teman-teman, Persib Bandung di akhir tahun ini atau di awal tahun depan kan akan IPO gitu ya, atau akan melantai di bursa efek, yang mana menjual saham ke publik. Jadi bukan hanya teman-teman Boboto saja yang bisa beli, tapi seluruh penduduk bumi bisa beli gitu yang saham Persib Bandung. Nah, inilah yang dikejar oleh manajemen Persib. Jadi diantaranya membeli pemain bagus, pemain mahal, pemain dengan grade A plus atau pemain dengan grade S plus. Nah, ini bukan hanya mengejar prestasi di Liga Asia, di ACL 2 maupun di Liga 1 atau BRI Super League ini, namun punten. Tapi Persib juga mengejar sisi bisnis teman-teman yang tidak bisa dilupakan juga. Jadi ada satu bisnis
yang mana kita harus mengejar IPO ini sukses di awalnya gitu. Jadi butuh pemikat-pemikat gitu ya, pemikat-pemikat agar ya Persib Bandung ini diminati untuk harga sahamnya yang akan di launching mudah-mudahan di awal tahun depan gitu ya, di bulan Januari atau ya paling cepat lah bulan Januari. Nah ini kan kalau katakanlah gini, yang suka sama Tom Hai itu bukan hanya dari Bobotoh saja, tapi banyak pecinta sepak bola Indonesia juga suka dengan Tom Hai. Nah itu bisa juga beli saham Persib Bandung walaupun bukan seorang Bobotoh. Nah ini memang ada market yang besar yang diincar oleh Persib Bandung, sehingga ya pembelian Tom Hai, Eliano gitu ya, dan beberapa pemain yang lain juga ini menandakan memang ke situ gitu ya. Jadi ya inilah kita buka mata batin teman-teman Bobotoh gitu ya, biar tidak hanya memandang waduh ini jor-joran ting, tapi kan pemain si ini mah masih kualitasnya begini, permainannya begitu. Nah ini pro kontra itu ya memang ada, tapi ya tujuannya ke situ. Jadi ada sesuatu yang besar harus difikirkan juga untuk keberlangsungan finansial Persib Bandung gitu ya teman-teman. Nah itu sejarah yang pertama, bahwa Persib Bandung mencapai market value terbesar sepanjang sejarah gitu. Nah ini di musim ini. Lalu yang kedua, untuk sejarah biru yang diciptakan Persib Bandung adalah di musim ini Persib Bandung membeli satu-satunya pemain asal dari Prancis yang belum pernah dibeli oleh Persib Bandung sebelumnya. Jadi Andrew Patrick Jung ini merupakan pemain Prancis yang satu-satunya mendarat di Persib Bandung saat ini maupun ya belum ada sebelumnya. Nah ini kita mudah-mudahan juga kita harapkan sejalan lurus gitu ya dengan kualitas permainannya, dan juga kalau melihat CV-nya harusnya ya tidak susah gitu ya untuk menciptakan sebuah gol. Namun ya ini Liga Indonesia punya keunikan sendiri, dan ya kita lihatlah, nanti kita doakan saja yang terbaik untuk seluruh pemain Persib Bandung gitu ya. Nah ini juga yang selanjutnya, sejarah yang diciptakan Persib Bandung di musim ini adalah satu-satunya tim dengan penyumbang pemain ke timnas terbanyak teman-teman. Sebelumnya bahkan tidak ada gitu ya pemain Persib yang dipanggil ke timnas, justru sekarang pemain timnas yang dipanggil ke Persib Bandung. Terbalik gitu ya, ini mah bercandaan Bobotoh lah biasa. Jadi awalnya kan tidak ada sama sekali yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, ternyata mulai dari Beckham dipanggil, sekarang Mark Klok besok yang akan menghadapi China Taipei gitu ya di FIFA Matchday. Nah ini menjadi satu-satu mulai dipanggil, mudah-mudahan ke depannya juga kan di timnas U23 pun bahkan ada Kakang dan ada Robby Darwish, belum Tom Haye dan Eliano. Nah ini memang ya itulah Persib menyumbang setidaknya paling banyak gitu ya pemain ke timnas. Kan kita juga punya Sadil di sini, kita juga punya Dewangga, lalu juga ada Adam Alis dan beberapa pemain yang lainnya yang mungkin suatu saat pasti akan dipanggil juga lah kalau memang prestasi Persib bagus gitu ya. Ini juga memang disorot, terutama kita harus membuat bangga satu Indonesia dengan penampilan terbaik lah, atau kita menunjukkan penampilan terbaik di tingkatan Asia, yaitu di ACL 2. Nah setelah itu baru bisa membuka mata netizen minimal sepak bola Indonesia bahwa ya ini Persib gitu ya, bahwa ya walaupun sempat tidak ada pemain timnas yang dipanggil, tapi Persib adalah Persib yang mana punya karakteristik yang berbeda. Nah ini juga yang mana kan dengan membeli pemain-pemain nasional, pemain grade A+, S+, dan lain sebagainya, ini bisa juga menjadi satu branding kuat di tingkatan Asia. Jadi tim-tim Asia juga melihat nantinya, wah Persib tim mana gitu ya Persib ini. Tapi kalau yang di kawasan Asia Tenggara udah pasti tahu kan, lawan kita dari Singapura, Malaysia, dan Thailand pasti udah tahu Persib Bandung. Jadi ya tidak terlalu aneh buat mereka. Namun yang bisa membuat brand lebih kuat adalah waduh ternyata ada pemain nasionalnya berapa biji atau berapa orang, lalu ada mantan pemain
Serie A dan ini itu. Nah, ini mungkin menjadi simak baru buat Persib gitu ya di kancah Asia, teman-teman. Makanya ya kita doakan semuanya lancar, semuanya juga bisa menjadi satu penyemangat buat teman-teman Boboto. Dan sejarah yang terakhir adalah tadinya kan kalau menghadapi Borneo tidak diundur kemarin ada sejarah baru tuh untuk masuk tanpa tiket gitu ya ke stadion, namun karena diundur satu dan lain hal ya mungkin pada saat menghadapi Persebaya Surabaya besok baru kita menciptakan sejarah tersebut gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini semakin berlanjut lagi lah, nanti ada face recognition ya, jadi tampilan wajah gitu ya, yang mana ya lebih enakin lah masuk ke stadionnya nanti gitu ya. Step by step kita mesti apresiasi manajemen yang saat ini teman-teman, karena merubah SOP itu tidak mudah. SOP manajemen yang sebelumnya yang mana kalau sekarang mah lebih ringkas, lebih padat, lebih enakan, jadi tidak perlu AAIU gitu ya, udah tanda tangan ada gitu. Nah makanya ya kita apresiasi lah semua pihak di saat manajemen yang sekarang gitu ya. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang atau satu dulu aja lah, karena ini kan pemanasan nih untuk di rumah yang baru gitu ya. Baik, yang pertama, kapan TC dibangunnya Kang? Katanya finansial Persib lagi bagus saat ini. Nah ini kalau untuk TC sebetulnya teman-teman ada beberapa permasalahan yang memang masih belum bisa diungkap gitu ya. Jadi TC itu sebetulnya kita sudah punya lahan kurang lebih 10 hektar di sebelah selatan dari Gerbang Merah atau sebelah selatan dari GBLA gitu ya, 10 hektar di situ. Namun permasalahannya adalah biaya. Biaya ini untuk memadatkan tanah aja kan sekarang masih rawa gitu ya, masih rawa, masih banyak ya, masih kontur tanahnya tuh nggak stabil lah. Nah ini untuk memadatkan betul-betul padat, tidak bergerak dan lain sebagainya, ini memerlukan biaya 50M teman-teman. Bayangin 50M hanya untuk memadatkan tanah gitu, jadi asal lebar gitu ya. Makanya manajemen Persib Bandung sedang mencari alternatif yang lain, membikin kampung Persib dulu yang ada di sebelah lapangan pendamping. Jadi di lapangan pendamping itu kan masih ada lahan kosong gitu. Nah itu akan dimanfaatkan dulu saja menjadi kampung Persib. Namun ya tentu ada tantangan tersendiri juga di situ, entah itu dari perizinannya, entah itu dari legalitasnya. Ini yang masih harus dibicarakan. Makanya ya kalau ada update terbaru mah bisa kita update nanti ya teman-teman. Tapi kalau memang masih lampu merah gitu atau lampu kuning lah, ini kita juga mesti tunggu dulu, tidak bisa kita asal menginfokan saja. Jadi ya ditunggu dulu saja, kalau ada update kita juga pasti langsung gaskeun lah nantinya gitu ya teman-teman. Mungkin untuk saat ini itu dulu saja, dan kembali mengingatkan buat teman-teman Boboto yang ingin ikut podcast kita, mangga silahkan kirimkan saja datanya, nama, alamat, dan nomor telepon ke alamat email di bawah ini gitu ya. Nanti kita hubungi lah insya Allah gitu ya. Semuanya mangga buat teman-teman, siapapun bisa mengirimkan datanya ke alamat email ini, nanti kita undang podcast di sini gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.